Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan min ahlil jannah, tahiyatan min qalbin amikin bihubbikum, wa ahsanu tahiyah ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika kita melihat data sejarah Islam, maka kita akan menjumpai bahwasanya terdapat 10 orang sahabat yang Rasulullah SAW janjikan mereka akan masuk ke dalam surga. Mereka dikenal dengan istilah as-sabiqun al-awwalun. Adapun 10 orang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talhah, Zubair, Abu Ubaidah, Sa'id bin Zaid, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka jika kita pahami lebih dalam lagi, dari 10 orang tersebut, kita akan menjumpai bahwasanya hanya 3 orang dari antara mereka yang sudah menikah. Adapun 7 orang sisanya, mereka masih termasuk ke dalam golongan para sahabat yang masih berusia muda di situ. Bahkan 5 orang di antaranya, mereka masih berada di bawah usia 20 tahun, ayyuhal ikhwah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih memilih mereka dari golongan anak-anak muda untuk membersamai Rasulullah SAW mendakwahkan Islam di bumi Mekah, yang padahal notabene saat itu Mekah masih belum bisa menerima secara lapang akan dakwah Islam. Mekah mereka lebih cenderung menolak dakwah Islam, sehingga siapapun yang mendakwahkan Islam, mereka akan mendapatkan celaan, mereka akan mendapatkan tantangan secara terang-terangan daripada kaum kafir Quraisy. Akan tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih memilih anak-anak muda untuk membersamai Rasulullah SAW mendakwahkan Islam di situ? Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min dha'fin quwwah, thumma ja'ala min quwwah dha'fan wa syaiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia pada awalnya itu lemah. Kemudian dari kelemahan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia kuat. Lalu dari kekuatan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia kembali lemah dan beruban di situ. Artinya apa, ayyuhal ikhwah? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan usia muda sebagai usia kekuatan di antara 2 kelemahan. Kelemahan masa muda dan kelemahan di masa tua. Maka di usia mudalah sebenarnya manusia memiliki kekuatan yang powerful di situ untuk berdakwah. Manusia memiliki kekuatan yang super di situ untuk mendakwahkan Islam. Maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan para pemuda untuk membersamai Rasulullah SAW menebarkan Islam di bumi Mekah saat itu. Maka jika kita telusuri sejarah yang lain, kita akan menjumpai bahwasanya khilafah Islamiyah, tidak sedikit dari khalifah-khalifah yang memegang kekuasaan di khilafah Islamiyah, mereka berasal dari golongan-golongan muda. Katakanlah di situ ada Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid di usia yang ke-22, beliau berhasil membawa Islam berada di puncaknya, sehingga masa tersebut lebih dikenal dengan masa Golden Age. Harun ar-Rasyid di usia yang ke-22. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih di usia yang ke-24. Beliau berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Selain itu, Usamah bin Zaid, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yang usianya baru 19 tahun. Usia 19 tahun, tapi beliau berhasil memimpin pasukan sebanyak 3.000 pasukan untuk berperang melawan orang-orang Imperium Romawi yang berjumlah 200.000. Itulah kekuatan anak-anak muda. Jika mereka diberi kemampuan untuk memaksimalkan potensi mereka, jika mereka diberi fasilitas untuk memaksimalkan potensi mereka, maka
Islam akan sangat-sangat menghargai mereka sebagai pemuda. Maka jika kita telisik bagaimana pendidikan yang dialami oleh Muhammad Al-Fatih, beliau pun tidak luput dari gemblengan ulama-ulama. Beliau tidak luput dari kemandirian beliau. Ketika beliau masih belia, beliau dikirim oleh Mehmet, ayahnya, untuk bersafar ke Amasyah. Di sana beliau menuntut ilmu. Di sana beliau digembleng oleh seorang ulama yang sangat masyhur yang bernama Syekh Samsudin di situ. Di sana beliau digembleng. Maka bagaimana dengan pendidikan anak kita sekarang? Maka bagaimana jawaban kita yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala? An umrihi fima abnah wa an syababihi fima ablah. Apa yang akan kita jawab dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Bagaimana tentang masa muda anak-anak kita? Bagaimana tentang umur mereka? Mereka habiskan untuk apa saja anak-anak muda? Apa jawaban kita yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Seandainya jika anak-anak kita di rumah mereka terlalai dengan adanya gadget, mereka lalai dengan adanya pergaulan-pergaulan yang sangat bebas di luar sana. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan pesantren atau pendidikan yang bersistemkan boarding school merupakan jawaban bagi anak-anak kita supaya mereka terjaga secara pergaulan dan mereka terjaga dari kelalaian-kelalaian yang menghadang mereka di luar sana. Maka di samping itu, ketika ada seorang santri yang mengeluh, ketika ada seorang santri yang merasa lelah, yang merasa pedih, yang merasa capek ketika mereka menuntut ilmu, sebenarnya itu hal biasa. Karena tanpa kita sadari, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jangan kira pedih, sakit, lelah itu kita saja yang merasakan. Orang-orang di luar sana yang ingin menghancurkan Islam, tanpa kita sadari mereka juga berlelah-lelah. Mereka juga bersusah payah. Bahkan mereka rela menguncurkan dana yang tidak sedikit untuk menghancurkan Islam di situ. Maka pemuda sudah seharusnya mendapatkan pendidikan yang bersistemkan Islami untuk menghadapi problematika-problematika yang menghadang pemuda di depan sana, dan untuk mencetak kader-kader bangsa, kader-kader Islam yang berkualitas. Karena usia pemuda adalah usia di antara dua kelemahan, dan pemuda adalah kunci dari dibalik suksesnya suatu peradaban. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.